Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Relawan semuanya. Saat ini Relawan Nusantara sedang berada di penyeberangan Bunyut Payacut, penyeberangan yang menuju ke Desa Tepin Mane, Kabupaten Biren, yang dimana jalur lintas Takengon Biren itu masih terputus. Saat ini Relawan Nusantara sedang bersiap untuk mendistribusikan bantuan pada saudara-saudara kita yang terdampak di Desa Tepin Mane dan desa-desa di sekitarnya. Doakan kami para relawan di sini untuk tetap kuat dan semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak, khususnya banjir di Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, segala puji hanya bagi Allah yang maha memiliki segala sesuatu, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka seluruh kebaikan ini menjadi sempurna. Seluruh kita hamba-hamba Allah berada di dunia ini, sungguh Allah telah menyebutkan dunia ini adalah kesementaraan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Pada surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hamba-hambanya dan membuka dengan peringatan bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu ketika dia berada di dunia, dia berada di dalam ujian. Ujian itu bentuknya apa? Maka Allah menjelaskan ujian itu bentuknya dua. Satu, kesenangan, dan dua, kesusahan. Dan keduanya itu adalah cobaan dari Allah. Allah ingin mencoba, namanya cobaan ya. Jadi Allah mencoba. Kalau kita diberikan kesenangan, kita seperti apa? Kalau kita diberikan kesusahan, kita bersikap seperti apa? Dan sungguh petunjuknya telah jelas. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Bahwa sungguh petunjuk itu adanya pada Al-Quran. Bahwa Allah memberikan Al-Quran itu sebagai suatu kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan itu menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika kita diberi kesenangan, maka panduan menghadapi kesenangan itu ya tentu adanya pada Al-Quran. Ketika kita diberi kesusahan, maka panduan untuk menghadapi kesusahan itu juga adanya di dalam Al-Quran. Sebagai hamba Allah yang telah bersyahadat, yang telah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, maka pernyataan, deklarasi, perjanjian ya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itulah yang diamalkan, itulah yang diimplementasikan, itulah kehidupannya seorang muslim ya. Orang-orang yang sudah bersyahadat, yang sudah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Maka tidak ada petunjuk, perintah, ya, tuntunan yang diikuti selain apa yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghamba kepadaku, agar mereka mengibadahi aku, agar mereka tunduk kepadaku, ya. Makna dari ayat tersebut ada ayat 56. Allah tidak menciptakan manusia selain memang untuk mengibadahi Allah. Maka seluruh apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh manusia, innamal a'malu binniyah, niatnya itu mesti jelas gitu ya, bahwa seluruhnya untuk mengibadahi Allah. Apabila niatnya untuk mengibadahi Allah, maka tidak bisa dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan, dikatakan, dipikirkan, dirasakan begitu ya, tanpa mengikut kepada syariatnya, perintahnya, tuntunannya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruhnya itu telah dijabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya seorang muslim itu adalah hamba Allah yang mengikut kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
yang telah memiliki ikatan perjanjian, yakni syahadatnya, maka hidupnya, pergerakannya, keadaannya, ibadahnya, matinya ya, seluruhnya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahananya di mana untuk melaksanakan seluruhnya itu? Tentu sudah menjadi ketetapan daripada Allah Ta'ala bahwa wahana bagi manusia atau hamba Allah untuk melaksanakannya itu adalah dunia, ya. Nah, sayangnya tidak jarang ya kita ini terlena gitu dari tujuan yang sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi terikat kepada dunia. Dunia adalah suatu kefanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ya ayat 96, yang artinya apa yang ada di sisimu semua akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang kekal. Jadi segala sesuatu apapun yang kita rasa ya, yang kita rasa kita miliki, yang kita rasa kita dapatkan, seluruhnya apapun itu semuanya akan sirna. Apakah bentuknya materi, harta, uang, keluarga, orang-orang yang kita cintai, semua yang dekat dengan kita, bahkan diri sendiri ya, bahkan diri kita ini sendiri kan akan sirna. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya, bahwa semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, begitu. Jadi apa yang sesungguhnya kekal, apa yang sesungguhnya menetap, begitu ya. Nah, pada tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya tentang surah An-Nahl ayat 96 tadi, bahwa pahala di sisi Allah itu untuk kalian, artinya untuk hamba-hamba Allah, dan itu adalah kekal, maknanya adalah syurga. Dia tidak akan terputus, dia tidak akan lenyap, dia tidak akan selesai, dia tidak akan hilang, dan disitulah Allah melimpahkan segala jenis kenikmatan, sebab ketika di dunia isinya bukan hanya kenikmatan seperti tadi Al-Anbiya 35, isinya kesenangan ya atau kenikmatan, dan kesedihan atau kesusahan. Itu isinya dunia. Maka barang siapa yang dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah ya dengan keadaan tersebut, dan dia berpegang teguh kepada perjanjiannya dengan Allah Ta'ala, syahadatnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka seluruh keadaannya selalu ia kembalikan ya kepada bagaimana sesungguhnya Allah memerintahkannya, bagaimana sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, mencontohkan, mentauladankan, menuntun, ya, seluruhnya dikembalikan kepada Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tak jarang ia harus melepas banyak hal, meninggalkan banyak hal, ya, demi kembali kepada ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh Allah telah menjanjikan kepadanya ya balasan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang manapun juga, ya. Para alim ulama menyebutkan bahwa ini masih terkait ya dengan surah An-Nahl 96 tadi, bahwa sesungguhnya manusia ini mestinya sadar bahwa manusia ini mestinya sadar bahwa ia mestinya mendahulukan sesuatu yang sifatnya kekal atau abadi atau menetap ya, daripada sesuatu yang memang pada hakikatnya akan binasa, akan hilang ya. Walaupun banyak jumlahnya, megah dan luas ya, tinggi nilainya misalnya begitu ya, tapi segala sesuatu yang ada di sisinya yang mana itu adalah dunia, sungguh akan sirna, akan lenyap ya. Dan sesuatu yang adanya di sisi Allah, yakni pahala dari Allah, syurganya Allah Ta'ala, itu semuanya akan tetap ada, tidak akan sirna ya. Nah, pada surah Al-A'la ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman
Tetapi kamu sesungguhnya memilih kehidupan duniawi. Sedangkan kehidupan di akhirat itu sungguh lebih baik dan lebih kekal. Jadi manusianya yang memilih begitu ya, lebih memilih dunia daripada akhirat. Nah, terkait dengan pertemuan kita ya pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat ya dan sore menjelang petang di New Zealand ini dengan satu tema menutup banyak pintu untuk membuka satu pintu ya, yakni pintu menuju surganya Allah Ta'ala. Maka anak akan berbagi tentu pengalaman pribadi ya sebagai individu yang Allah izinkan untuk merunuti perjalanan hijrah, dan tak lepas tentu seluruh sharing atau berbaginya anak ini kepada jamaah akan mengacu kepada tuntunan Quran dan Sunnah. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada kita dalam bentuk pemahaman kepada ilmu agama Allah. Nabi SAW telah menyebutkan, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka sungguh ia akan fahamkan orang tersebut kepada urusan agama Allah. Jadi insya Allah kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah fahamkan kita ya ilmu agama Allah ini, dan insya Allah Allah berikan kita hidayah, ya petunjuk dan kekuatan atau taufik untuk dapat melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri-istri, seluruh ahli-ahli keluarganya, para sahabat sahabiah, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan seluruhnya nanti di syurganya Allah Ta'ala dengan makna bahwa kita insyaallah menjadi bagian dari ahlul jannah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasannya. Jadi tentu seperti yang mungkin telah ditayangkan ya oleh teman-teman dari Ummahat ID, cuplikan tentang bagaimana Ana melewati perjalanan dalam kehidupan di dunia ini ya, yang barangkali separuh dari umur atau bahkan lebih dari separuh ya, karena perjalanan hijrah ini bisa dikatakan 10 tahun terakhir ya, mungkin memasuki tahun ke-11. Artinya subhanallah, kehidupan yang sebelumnya itu sangat mungkin ya jauh dari nilai-nilai syariat. Walaupun perjalanan hijrah tidak berarti seseorang itu kemudian telah sempurna, bersih, benar ya. Apalagi kalau berharap, oh kalau sudah hijrah itu berarti sudah selesai dong ujiannya. Tentu tidak seperti itu, karena soal ujian sudah menjadi hakikatnya dunia. Kita kembali lagi, kalau Ana memang ya tentu Allah menyampaikan ini berulang-ulang di dalam Al-Quran ya, tapi memang Ana banyak menyampaikan surah Al-Anbiya ayat 35, sebab di ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa semua yang bernyawa pasti akan musnah ya. Kemudian Allah mengingatkan selama berada di dunia maka dia akan mengalami ujian, yakni ujian kesenangan dan ujian kesusahan yang seluruhnya adalah cobaan dari Allah. Dan di penghujung ayat tersebut Allah juga mengingatkan bahwa sungguh hanya kepada Allah lah seluruhnya kalian dikembalikan. Ya, jadi pada akhirnya kita semua ini akan kembali kepada Allah. Maka ketika sedang dalam perjalanan di dunia, semestinya kita juga senantiasa berikhtiar untuk kembali dan kembali kepada Allah. Karena pada dasarnya seluruh kita akan kembali kepada Allah. Yang berbicara ini tidak akan menetap di dunia. Ya, sama seperti yang mendengarkan. Semua kita akan meninggalkan dunia. Ya, jadi kenikmatan dunia ini betul-betul pasti akan sirna. Ya, tapi bagaimana teh gitu ya? Buktinya teteh dulu juga terjebak ya kepada urusan-urusan dunia, terbawa kepada megahnya dunia begitu ya. Nah, yang Ana rasakan karena
sesi ini juga adalah sesi sharing ya. Seluruh kita ini masih terus akan mengalami ujian. Sekali lagi ya, berupa cobaan-cobaan, yaitu kesenangan dan juga kesusahan. Itu sampai nanti kita kembali kepada Allah, sampai Allah memanggil kita pulang, sampai habis usia kita di dunia dan meneruskan perjalanan ke alam barzah dan perjalanan-perjalanan selanjutnya sampai tiba di Padang Arafah ya, sampai tiba di Yaumil Hisab ya, di hari penghisaban. Itu seluruh kita akan mengalami hal yang sama. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu kembali lagi sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Allah menyampaikan bahwa sungguh Quran itu sudah Allah turunkan sebagai kitab, sebagai yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa ya. Dan di dalam Quran ini tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada keraguan-raguan. Jadi sesiapa yang berpegang kepada Quran, mestinya ya Quran itulah yang akan menjadi fondasi kekuatan imannya, sehingga ia pun tidak menjadi orang yang banyak ragu-ragu, bingung, takut gitu ya, banyak ikut-ikut gitu ya, banyak ikut-ikut tasyabuh gitu ya, mengikut-ikut kepada yang tidak sesuai gitu ya dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Quran ini tidak ada keraguan-raguan. Dan Quran ini Allah berikan sebagai petunjuk. Nah, udah jelas. Kita hidup ingin petunjuk. Allah sudah bilang, Quran adalah petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Nah, jadi sekali lagi, yang membedakan, ya, kalau Ana sharing ya, dari perjalanan hidup ini, yang membedakan tuh adalah apakah kita menghabiskan ya, waktu-waktu dalam hidup ini untuk berdekatan dengan Al-Quran, mengkajinya, bertolabul ilm, ya, membicarakannya, mendiskusikannya, sibuk berjuang untuk mengamalkannya. Karena namanya dunia yang Allah sebut hakikatnya adalah ujian, ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan. Maka ketika kita di dunia juga tentu kita diuji dengan kondisi-kondisi yang menurut kita gitu ya, menurut kita rasanya tuh sulit untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari ujian dunia. Itulah bagian dari ujian dunia ya. Jadi ada hal-hal di dunia ini yang ketika kita berusaha ya untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, itu rasanya berat dan susah luar biasa. Kita ditempatkan di suatu situasi dan keadaan yang memang ujiannya adalah itu gitu. Ujiannya adalah sungguh beratnya mau melaksanakan syariat Allah ya. Sehingga kemudian kita bagaikan ada di persimpangan, yakni tetap berjuang dengan susah payah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengikut kepada syariatnya Allah, mengikut kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, atau kita mengabaikannya dan kita mengambil jalan sebagaimana kebanyakan orang lain misal begitu ya, atau mengambil jalan yang memang disahkannya oleh nilai-nilai dunia gitu ya. Maka akhirnya kita menjadi terlibat dan terbelit dalam ritme dunia, yang mana kalau sudah terbelit, sudah terlibas gitu ya dengan nilai-nilai duniawi ini, ya pasti dibutuhkan suatu usaha yang juga dahsyat ya untuk kembali kepada jalan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi tentang sharing Ana, kalau jamaah misalnya bertanya, ya dulu juga kenapa semisal ya tergelincir dalam kehidupan duniawi. Sekali lagi Ana sampaikan, yang sangat terasa perbedaannya adalah ketika kemudian kita kendor, longgar, dan membiarkan diri ini untuk semakin jauh dan jauh dari Al-Quran. Ya, tentu jamaah semua juga tahu kan bahwa Ana lahir
sebagai seorang Muslim, orang Islam, datang dari lingkungan keluarga yang juga Islam, ya. Bahkan datang dari lingkungan keluarga yang mengenal nilai-nilai Islami, sehingga memiliki perjalanan hidup sedari kecil, anak-anak yang juga dekat dengan Quran, bukan tidak gitu ya. Tapi kemudian ada suatu proses dalam perjalanan hidup ketika sudah mulai dewasa, kemudian mendapatkan ujian dari Allah, yakni kesempatan-kesempatan duniawi yang kemudian banyak diingatkan ya oleh orang tua, oleh keluarga, kemudian diabaikan, terus mengambil jalan dan mengikut kepada terus ikut kepada nilai-nilai dunia ya, sehingga akhirnya masuklah ke dalamnya dan subhanallah ya, terbawalah dalam kehidupan yang fana. Nah, jangan lupa bahwa hadis Nabi SAW ya disampaikan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran ada di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuannya adalah negeri akhirat, ya, Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, menjadikan kekayaan ya di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya barang siapa yang hidup dengan mengandalkan ya urusan-urusan dunia, nilai-nilai duniawi, masa bodoh terhadap aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup sebagaimana aturan kebanyakan. Ya, contoh kalau hari ini ya, anak hidup bersama Syekh gitu ya, Allah tempatkan di negeri New Zealand, yang mana Muslim tentu minoritas, mayoritasnya non-Muslim, cara hidupnya ya tentu cara hidup dunia Barat begitu ya. Tapi bukan artinya kemudian ketika Allah menempatkan di suatu wilayah yang demikian, maka jadi kendor gitu ya. Apakah kita berada di Indonesia, apakah kita berada di Saudi Arabia, apakah kita berada di seperti saudara-saudara kita lihat di Gaza, Palestina, apakah di New Zealand, dimanapun ya, dimanapun, nilai yang kita pegang dengan kuat, dengan teguh ya tentu adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh oleh Allah dan Rasulnya ya. Mengapa? Sebab sekali lagi, kalau tujuannya akhirat, makna dari hadis ini, kalau tujuannya akhirat, tentu kita tidak akan mengabaikan tentang bagaimana caranya untuk bisa mencapai akhirat. Mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah berjanji, barang siapa yang tujuannya dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya begini, jangan merasa aman, jangan merasa kalau kita menjalani hidup ini tanpa berjuang ya untuk tolabul ilm, untuk mengamalkan begitu ya, untuk bertahan gitu dalam ketetapan Allah Ta'ala. Jangan merasa aman kalau semisal hidup kita banyak tidak mengikut ya kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Lalu misalnya kita menjalani setahun, 2 tahun, aku begini, maksudnya dengan hidup yang longgar ya, nilai-nilai Islam yang longgar, atau bahkan tidak berpegang kepada nilai-nilai syariat, terus merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, hidup tetap bisa berjalan, itu jangan merasa aman sama sekali. Sebab janji Allah, pada akhirnya Allah akan cerai beraikan urusan kita gitu ya. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, dan apa yang Allah janjikan, Allah sampaikan, itu pasti akan terjadi ya. Jangan mengira bahwa kita kerja keras misalnya, merasanya kita kerja cerdas misal ya, padahal cara-caranya itu tidak sesuai gitu dengan syariat. Lalu kita merasa bahwa
nggak apa-apa lah gitu. Kan semua orang juga sekarang hidupnya seperti ini misalnya ya. Eh, Lalu merasa bahwa dengan seperti itu kita akan mencapai keberhasilan demi keberhasilan, peningkatan demi peningkatan. Padahal dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah menyampaikan bahwa dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Nah, ditetapkan untuknya ini tentu bagi orang-orang yang menolak syariatnya Allah, yang tidak mengikut kepada ketetapan Allah Ta'ala, yang tidak mengikut kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah jelas dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah ya berupa kebaikan-kebaikan. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, barang siapa berpaling dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sungguh Allah pun akan berpaling darinya. Begitu ya. Tapi barang siapa yang tujuannya negeri akhirat, maka artinya dia berjuang, ya, dia terus bertolabul ilm. Kenapa sih kita bertolabul ilmi? Coba anak tanya ya kepada jamaah. Kenapa kita tolabul ilm? Karena kan kita ingin faham, ingin tahu bagaimana sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita. Apa sesungguhnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, tauladankan, lalu kita ingin mengikutinya. Maka kita tolabul ilm. Sama seperti kenapa sih kita minta resep masakan, misalnya gitu ya. Karena kita mau mengikuti kan. Oh, bahan-bahannya A, B, C, D, maka kita akan beli bahan-bahan itu. Misalnya kita mau beli bahan itu, kemudian sedang tidak ada, maka kita akan bertanya, yang sejenis ini kira-kira apa ya gitu. Nah, itu kan artinya kalau menggali ilmu, itu pasti akan ada terus pertanyaan ya, kebutuhan, keperluan, begitu ya. Prosesnya tuh akan terus berjalan gitu. Lalu setelah kita beli bahan-bahan, ada cara memasak gitu. Kan umumnya langkahnya kita ikuti. Tidak tiba-tiba pindah gitu ke langkah ke-7, nanti baru balik lagi ke langkah kedua, pindah ke langkah ke-10, balik lagi ke langkah 1, atau berantakan, masakannya hancur ya. Ini teteh baru ngalamin nih. Subhanallah tadi pagi-pagi ya. Di sini anak-anak nih hobi banget namanya makan perkedel Indonesia ya. Jadi rutin gitu bikin. Alhamdulillah ya, bikin perkedel selalu bagus lah pokoknya ya. Wallahu alam pagi ini entah kenapa begitu ya. Walaupun akhirnya baru ketemu nih gitu. Jadi ada ya inilah, ada cara yang diganti gitu. Yang mestinya tidak seperti itu. Akhirnya perkedel teh pas digoreng buyar sadayana kalau kata orang Sunda ya. Buyar, nggak pernahnya begitu, subhanallah, sampai bingung kenapa. Oh ternyata setelah diresapi, ditelusuri, nah perkedel kan biasanya kita kalau mau bikin tuh langkah pertamanya dipotong-potong perkedelnya. Motongnya sebaiknya itu bentuknya memanjang ya, agak tipis-tipis karena habis itu kan mesti digoreng ya. Gorengnya minyaknya harus panas dulu, kemudian pakai penggorengan cekung. Karena minyaknya panas, ketika kentangnya dimasukkan, dia akan tenggelam di dalam api yang panas karena wadahnya cekung. Tadi pagi teh buru-buru karena harus ke peternakan apa segala macam. Jadi teh ngegorengnya pakai teflon, bukan pakai penggorengan gitu. Dan karena buru-buru, belum panas, udah dicemplungin gitu ya. Pokoknya ada langkah-langkah yang tidak pas sebagaimana seharusnya. Apa yang terjadi? Udah capek lah goreng semua banyak, udah ngulek gitu ya, udah ini teh diulek tidak juga bisa hancur yang merata, yang lembut seperti biasanya gitu. Jadi ketika dibuat perkedel mah jadi cuma kan banyak gerenjel-gerenjel teh ya. Jadi begitu dimasukin dibalur pakai telur terus digoreng, pecah bebuyaran. Atuh menih sedih. Tapi kan muhasabah, ya direview. Nah ini kita baru bicara soal resep nih. Kenapa sih kita minta resep? Kenapa sih mesti tahu bahan-bahannya? Kenapa sih mesti tahu langkah-langkahnya? Kenapa sih langkah-langkahnya mesti tepat ya? Ini jadi semacam muhasabah nih bagi teteh ya, bagi anak sendiri gitu. Bahwa memang ya Allah ya, dalam Islam ini kita memang harus betul-betul tolabul ilm sehingga kita tahu bagaimana itu ilmunya, bagaimana runutannya, bagaimana langkahnya, dan kita harus mengikuti sebagaimana Nabi SAW mencontohkan. Kalau tidak,
pasti akan ada melesetnya. Ya, itu sudah pasti gitu. Ya. Begitu pula dalam hal memasak. Ya, kita minta resep lagi-lagi karena kita ingin belajar kan memasak. Bahannya ya karena kita perlu tahu bahannya untuk bisa tepat jadinya. Ya, perlu tahu langkah-langkahnya agar jadinya mendekati kepada sempurna, rasanya enak, baik gitu ya. Nah, itu sekedar contoh saja. Jadi itulah mengapa kita bertolabul ilm. Itu yang Ana rasakan dalam perjalanan hidup ketika dulu mulai diuji ya dengan peluang dan kesempatan di dunia model, di dunia keartisan, kemudian banyak dapat kesuksesan ya. Akhirnya yang sedari kecil dibina oleh orang tua, yaitu pendidikan Al-Quran, sekolahnya juga Islami, diikutkan dalam pelajaran-pelajaran tambahan ya berbasis Islam, bahkan juga ikut dalam cerdas cermat Islami dan lain sebagainya. Artinya hidup dalam lingkungan Islami ya. Tapi ketika kemudian ada peluang lain datang, lalu diambil dan kemudian diikuti ritmenya ya. Peluang itu artinya peluang di dunia model, di dunia keartisan. Lalu yang diikuti ritme duniawi tersebut, maka tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan ya, dan bagaikan subhanallah, terbawa terus gitu dalam arus duniawi, maka makin jauh daripada kedekatan dengan Al-Quran. Lalu lingkungan ya, jadi yang pertama itu tolabul ilm, itu harus selalu terjaga. Yang kedua lingkungan, karena lingkungannya kemudian pindah kepada lingkungan yang busy gitu ya, sibuk dengan mengejar urusan duniawi, sangat amat jarang ya ada interaksi yang bersifat akhirat begitu ya. Kalaupun ada, kalau dulu misalnya di saat benar-benar masih populer di dunia keartisan, kalau Ramadan misalnya jadi pembawa acara-acara Ramadan gitu di TV misalnya begitu ya, sehingga ketemu nih dengan ustadz-ustadz, ketemu berpakaian juga tertutup dan segala macam. Tapi itu semua kemasan duniawi gitu ya, nggak ada isinya, nggak ada pemaknaannya. Bahkan selesai Ramadan ya sudah balik lagi kan kepada normalnya dunia keartisan ya. Bukan cuma itu, dulu pun misalnya pergi ke tanah suci ya sudah cuma di tanah suci saja, tertutup. Habis itu ya tentu begini ya, subhanallah, memang nggak bisa. Kita harus tolabul ilm dan kita harus berada di lingkungan ya yang memang sama-sama niatnya itu ingin ke jannah ya, sehingga saling tolong gitu dalam bertolabul ilm, dalam perjuangan mengamalkannya ya, saling jaga, punya sahabat-sahabat yang sama-sama ingin ke jannah ya. Kemudian juga keluarga ya, kadang tidak semua kita diberikan ujian kesenangan, yakni keluarga yang suportif dalam hal syariat ya. Ada yang diberi ujian misalnya orang tuanya tidak suportif, ada yang diberi ujian misalnya ternyata dalam pernikahannya sang istri sudah ingin berhijrah, sudah banyak belajar, tapi suaminya masih awur-awuran gitu ya, acak-acakan. Semua ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah bahwa barang siapa yang menjadikan hidupnya bertujuan negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya. Maknanya Allah mudahkan gitu ya. Kita nggak seperti cerai-berai, banyak masalah, banyak urusan di sana di sini, rasanya capek terus menerus dikepung dengan ina itu. Enggak, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah mudahkan gitu ya urusan-urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Maknanya kekayaan di hati ini iman ya. Allah akan jadikan iman Islam yang kuat di dalam hatinya, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dunianya juga dapat siapa yang bertujuan akhirat. Ya, dunia ini akan datang dalam keadaan hina, maknanya Allah lah yang akan mudahkan. Oh, kita butuh uang, oh kita butuh bayar ini, kita butuh bayar itu. Oh, Allah akan kasih jalannya.
ya akan kasih jalannya, itu sudah janji Allah. Tapi manusia harus berusaha. Ya, pertama dengan berdoa, itu kan usaha, berdoa memohon kepada Allah. Kedua tentu dengan ibadah-ibadahnya. Ya, itu kan ibadah itu adalah apa? Jalur komunikasi kita kepada Allah, ya. Kemudian dengan ikhtiar, dengan usaha, berangkat keluar rumah, ya, para suami gitu ya. Kemudian istri mendukung, menjaga harta suami, anak-anak, rumah, mengurusi, ya bagi porsi dalam kehidupan ini sesuai sebagaimana Allah menakdirkan, mana yang suami, mana yang istri menjalankan semua kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi sekali lagi tidak perlu takut ketika kita harus melepaskan, meninggalkan, ya, berpindah, berubah dalam hidup ini. Ketika kita tahu yang kita lepas, kita tinggal, itu adalah sesuatu yang Allah murka kepadanya, dan berpindah kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Itu tidak mesti ada takut, walaupun namanya hidup di dunia ada proses. Kadang orang juga suka gini, ya teteh bicara begitu enak. Nggak ada yang enak ya, semua juga perjuangan. Bahkan sampai hari ini, hari ini Allah tempatkan bertahun-tahun ya hidup di New Zealand gitu dengan Syekh, tentu dengan perjuangan yang berbeda. Ya, menghadapi bagaimana berpakaian seperti ini gitu ya, di tengah-tengah kehidupan yang jauh bertolak belakang, ya. Ada yang antipati, ada yang tidak suka, tapi ada juga yang menjadi penasaran, jadi ingin tahu tentang Islam, sehingga bisa punya peluang untuk, ya, ini berdakwahnya di mana saja, tidak hanya dalam bentuk duduk majelis, ya. Ketika berjalan, bergerak, ketika di tempat sarana umum, ketika bertemu dengan bule-bule itu, apa semua kita jadikan peluang, ya. Kita jadikan peluang, karena mereka kan misalnya kalau lihat seperti ini gitu ya, mereka nggak ngerti, masih ada yang nggak ngerti itu namanya apa gitu ya. Itu namanya mereka bilangnya face mask, bilangnya jadi kayak masker muka gitu ya, atau bilangnya mask, atau bilangnya kayak topeng gitu kan ya. Ya, itu peluang bagi kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Nah, jadi sekali lagi yang Ana rasakan ya, jangan pernah takut kalau kita meninggalkan sesuatu demi untuk menuju kepada Allah. Karena tujuan kepada Allah ini seluruhnya dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya, barang siapa yang berhijrah, ya, surah An-Nisa ya, ayat 99, 100. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan menemukan bumi ini sebagai tempat hijrahnya yang luas dengan rezeki yang banyak di dalamnya. Itu Allah yang menjamin. Ya, tapi sekali lagi semuanya tentu ada proses, ya. Proses ini maknanya jangan belum-belum kita udah merasa, katanya kalau hijrah kemudian kita akan diganti oleh Allah. Ini aku udah sebulan, udah 2 bulan kok begini-begini aja. Sama Allah jangan hitung-hitungan, ya. Jalani, perjuangkan. Ana juga merasakan tidak mudah, beratnya, ya. Bagaimana misalnya secara kondisi ekonomi betul-betul drop, ya. Karena banyak hal yang harus ditinggalkan, banyak hal yang harus ditutup, banyak hal yang harus tidak dilakukan lagi, ya. Ada masa transisi di mana rasanya belum punya ilmu, nggak ada kepahaman, lupa dengan seluruh hal-hal terkait Quran, rasanya harus, beratnya mau datang gitu ya ke majelis ilmu, ada malu, mana belum nutup aurat, serupa-rupa lah ya, segala rupa deh yang dirasakan gitu. Dan harus berjuang, berpikir bagaimana mengatasi kondisi ekonomi yang drop begitu kan, karena hal-hal yang biasa dilakukan justru waktu itu ya, misalnya dalam masa yang lalu itu kan semua yang dilakukan memberi penghasilan yang besar. Tapi penghasilan besar itu kemudian membuat terlena. Sehingga perilaku di dalam mengusahakannya menjadi semakin longgar dari nilai-nilai syariat. Ya, bayangkan kalau kita punya penghasilan yang begitu banyak, tapi sudah tidak lagi bersandar kepada nilai syariat. Berkah atau tidak itu? Tapi kan Allah tetap kasih.
Ya, tetap kasih, tetap kasih. Mengapa Allah tetap memberi? Karena sesungguhnya eh ujian itu kembali lagi bentuknya dua, kesenangan dan kesusahan. Jadi uang yang terus datang, popularitas yang terus meningkat, istidraj, ya. Istidraj, Allah memberi, memberi, sesungguhnya itu bagian dari ujian kesenangan. Apakah kita mengingat Allah dari kesenangan-kesenangan yang Allah berikan, atau kita semakin melupakan Allah? Jadi istidraj itu kita dilimpahi oleh keberhasilan, kesuksesan, ya, peningkatan-peningkatan, tapi perilaku kita semakin menjauh daripada Allah Ta'ala. Kita mengiranya di dunia ini kita berhasil, padahal sungguh akhirat kita, na'udzubillah min zalik, astagfirullah, ya, akhirat kita sudah tidak punya jaminan apa-apa. Ya, tentu sekarang pun dalam keadaan sudah berhijrah, dalam keadaan insya Allah rutin bertolabul ilm, ya, insya Allah juga rutin menyampaikannya lagi dalam dakwah, begitu ya. Tentu semua ini juga bukan berarti kemudian kita mengatakan, oh ya sudah terjamin surganya gitu ya. Ya tentu tidak juga, semuanya Masya Allah, wallahu alam, semuanya hanya Allah yang maha tahu. Tapi yang membedakan adalah bahwa kita hidup di atas syariatnya Allah. Ya, kita hidup dengan berjuang melaksanakan, mengamalkan kehidupan ini sesuai dengan syariatnya Allah. Berhadapan dengan kondisi apapun, mau mengambil keputusan apapun, mau menyampaikan apapun, berhadapan dengan siapapun, perilaku, perbuatan, tindak tanduk, selalu yang difikirkan itu bagaimana ini aturannya dari Allah Ta'ala. Bagaimana ini sunnah-sunnahnya Nabi SAW membahasnya, hadis-hadisnya, begitu ya. Selalu panduannya ke sana. Lalu bertanya, maknanya adalah, oh kalau ternyata ada hal-hal yang, oh ini kayaknya agak bertolak belakang nih dengan syariat ya. Nggak bisa nih seperti ini. Aku harus bertanya dulu nih kepada ahlinya, misalnya begitu ya. Jadi hidup ini selalu betul-betul disandarkan kepada keinginan, tujuan, niat dalam mengamalkan syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala. Ya, sekali lagi ingatlah bahwa Allah telah menjamin, ya, kepada sesiapapun yang memang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah telah menjamin bahwa sungguh di sisi Allah lah surga, balasan yang terbaik gitu ya, yakni surganya Allah Ta'ala. Allah menyampaikan pada surah Al-Hadid ya, ayat ke-20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta, banyaknya anak, ya. Hidup ini sesungguhnya seperti hujan, ya, yang tanaman-tanaman, jadi hujan yang turun sehingga tanaman-tanaman itu mengagumkan para petani. Kemudian proses yang terjadi, tanaman itu akan menjadi kering dan kamu akan lihat warnanya menguning, kemudian juga hancur. Ya, nah di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada juga ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Dan ingatlah bahwa sungguh kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, jadi dunia ini memang hanya suatu permainan, ya. Dia melalaikan, dia juga seringkali terasa indah, ya, bagaikan perhiasan. Dan dunia ini juga tempatnya bermegah-megahan. Orang ada pamer soal harta, pamer soal anak-anak, gitu ya. Dan semuanya itu bagaikan hujan yang menyirami tanaman-tanaman sehingga petani itu merasa kagum, gitu ya. Tapi Allah mengingatkan dunia itu memang begitu. Ada banyak keindahan, perhiasan, kita bisa terkagum-kagum, tapi sesungguhnya dia renta, dia fana, karena pada akhirnya tanaman-tanaman itu akan menguning juga. Dia tetap akan kering dan dia tetap akan hancur gitu ya. Ya itulah dunia, seperti itu. Maka Allah ingatkan, sungguh di akhirat nanti tuh ada dua, ya, ada azab dari Allah yang keras, tapi juga ada ampunan dari Allah.
ya, dan ada keridoannya Allah. Yang mana yang kita mau di akhirat nanti? Orang beriman, dia yakin dengan apa yang Allah sampaikan. Maka bangunlah yakinmu kepada apa yang Allah sampaikan. Dengan apa? Dengan tolabul ilm, dengan berada di lingkungan yang memberikan support, dukungan, ya, saling begitu ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, saling tolong menolong dalam kebenaran, tolong menolong dalam kesabaran, ya. Kita memang harus berada dalam lingkungan tersebut. Kita memang harus memperjuangkannya. Seluruhnya adalah perjuangan, seluruhnya adalah. Jadi buat apa kita berjuang, ya, habis-habisan gitu di dunia, tapi tidak ikut kepada syariatnya Allah? Kan sama, capek juga. Namanya orang berjuang, orang kerja, orang melakukan ini dan itu, semua juga ada capeknya. Tapi kalau tidak berlandaskan kepada syariat, ya percuma kan? Ya percuma. Apa ganjarannya? Apa hasilnya di hari akhir nanti? Ya kita berharap di hari akhir nanti kita dapat ampunan. Karena tidak ada di antara kita ini yang sempurna. Maka dalam surah Al-Hadid ini Allah menjelaskan bahwa di hari akhir di hari akhir nanti ini ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah serta keridoannya. Nah, jadi yang mana yang kita mau, ya dari saat di dunia itu yang kita runut. Ketidaksempurnaan kita insya Allah diampuni oleh Allah sepanjang ketika di dunia yang kita runuti ini adalah perjuangan untuk mengamalkan syariatnya Allah. Ya, nah itu yang Ana rasakan, ya. Memang seluruhnya adalah perjalanan, perjuangan, tapi Ana juga banyak merasakannya. Bahkan beberapa Ana tulis tuh dalam buku-buku Ana, ya, tentang bagaimana pertolongan Allah itu datang dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, bagaimana ketika kita terjepit dalam suatu keadaan, merasa bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak ngerti lagi harus apa, ya, maka hanya bisa memohon, berdoa, dan minta ampun saja kepada Allah. Ya, lalu bersabar, dan ternyata pertolongan itu datang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjamin. Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bersama itu apa artinya? Jangan cuma sekedar kata yang kita anggap Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu bukan sekedar. Allah itu menjamin Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita terus berjuang dalam kesabaran, itu Allah ada bersama kita. Dan Allah maha mampu membalikan semua keadaan. Ya, kesusahan, melaksanakan perintah Allah itu kan semuanya perjuangan yang harus dilakukan dengan kesabaran. Nah, ingatlah bahwa Allah selalu membersamai, ya. Ingatlah bahwa orang-orang yang berhijrah Allah akan berikan bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dengan rezeki yang banyak, ya. Ingatlah bahwa surat Talak, ya, surat Talak di penghujung ayat kedua, ketiga, dan masuk ke ayat ketiga, ayat keempat, bahwa barang siapa yang menjadikan takwa sebagai pegangannya, Allah akan mengirimkan jalan keluar untuk masalahnya, dan Allah akan memberikan rezeki, ya, memberikan pertolongan dari arah yang dia tidak pernah duga. Ini Allahu Akbar, tahadus binikmah, ya, tahadus binikmah. Semoga Allah ampuni sombong, ria, dan takabur Ana. Tapi Ana merasakan sekali dalam perjalanan hijrah betapa banyak keadaan yang sudah mentok. Ya, kalau kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam terjepit di depan Laut Merah, ya, merasakan menyimak kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan, ya, para nabi dan rasul kita dengan berbagai kisah yang Allah sampaikan, sejarah yang Allah sampaikan. Rumusnya apa? Rumusnya semua betul-betul lepaskan diri, kembalikan ke Allah. Ya, dan Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an itu, Allah menuntun kita dengan sikap-sikap para nabi dan rasul yang demikian, berserah, ya, kepada Allah dengan keyakinan dan keimanan yang tinggi. Pertolongan Allah itu datang. Itu kan artinya Allah memberikan rumus, ya, memberikan suatu pola gitu untuk bisa menjemput pertolongan Allah. Maka jamaah sekalian, sekali lagi dalam waktu yang singkat ini, Ana hanya ingin menyampaikan, jangan merasa pintu-pintu dunia tertutup, ya. Ketika yang jamaah mesti tutup, itu memang yang Allah murka. Jadi sebetulnya kita bukan kehilangan, kita sedang meninggalkan kemurkaannya Allah.
tentu di situ ada keberkahan. Kita berpindah kepada yang Allah ridhoi. Oh, kalau tadinya afwan ya, berpakaian serba terbuka. Dengan berpakaian serba terbuka tuh banyak tawaran, misalnya ya. Kalau di dunia artis, dunia model misal gitu ya, rasanya seperti itu. Dengan berpakaian terbuka banyak tawaran. Jobnya meningkat ya, atau tidak susah cari job lah, karena pada umumnya kan memang demikian. Ini misal ya sebagai contoh. Yang kita mesti pertanyakan, syariat memintanya seperti apa gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat, berapa banyak pun job yang datang yang dimiliki, maka tadi Allah sampaikan itu cuma sementara, bagaikan petani yang terkagum-kagum dengan tanamannya yang tumbuh subur karena disirami oleh hujan. Tapi jangan lupa bahwa dia sebentar lagi akan menguning, dia sebentar lagi akan kering, dan kemudian dia akan mati, hancur. Memang seperti itu Allah buat dunia, ya. Jadi berapa banyak pun penghasilan, pendapatan, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia hanya sesuatu yang akan menunggu hancurnya saja. Tetapi kalau hal yang kita kerjakan, perjuangkan, jalani dengan niat ingin mendapat keridhaan Allah, dan dengan cara yang terus kita maksimalkan gitu ya, kesesuaiannya dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka apakah kemudian hal itu hasilnya sedikit atau banyak, apakah sesuatu itu mencapai tujuannya atau belum, tapi seluruhnya itu menjadi ibadah gitu. Ya, jadi bukan patokan dunianya, melainkan catatan amalnya, pahalanya, dan keselamatan akhiratnya yang kemudian kita harapkan gitu. Di dunianya sangat mungkin kita sudah berusaha, misal, oh aku nggak mau deh kalau kerja yang bertolak belakang dengan syariat gitu ya, atau aku nggak mau kerja yang nyerempet bahaya, yakni melenceng gitu ya dari Quran dan Sunnah gitu misalnya. Tapi dengan kita punya prinsip seperti itu, misal, oh penghasilannya segini-segini aja, oh misalnya afwan jabatannya nggak naik-naik misal ya, tapi kita bertahan dengan itu, maka sesungguhnya yang kita dapat itu adalah dunianya kita dapat, yakni penghasilan yang mungkin kalau menurut orang lain atau menurut kita sendiri segitu-segitu aja, tapi kan artinya Allah kirim ya. Nah kemudian akhiratnya insya Allah tidak lepas. Kenapa? Karena dalam perjuangan kita menjaga nilai-nilai syar'i dalam apa yang kita lakukan, di situ ada pahala, di situ ada keberkahan, di situ ada kesabaran yang membuat Allah selalu ada bersama kita. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi dasar pengampunan Allah di yaumil hisab nanti, dan semoga kita selamat sampai jannahnya Allah Ta'ala. Jadi jangan gadaikan akhiratmu sebab engkau hanya ingin mendapatkan dunia, tapi kejarlah duniamu untuk keselamatan di akhirat. Bukan artinya kita meninggalkan dunia, karena dunia juga dari Allah ya, seluruhnya yang indah-indah, surah Ali Imran ayat ke-14, seluruh yang indah-indah ini semuanya dari Allah ya. Allah bahkan menyatakan, Allah jadikan rasa cinta di hati kita kepada perhiasan dunia ini. Namun dalam ayat itu Allah juga mengingatkan, dan ingatlah sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah adalah syurganya Allah. Jadi walaupun dunia ini Allah sediakan untuk kita, Allah jadikan rasa cinta kepada pasangan, harta, pekerjaan, apapun lah ya, kepemilikan ini dan itu, tapi Allah ingatkan, dan yang terbaik di sisi Allah itu tetap surganya Allah. Jadi seluruh keadaan dunia ini mesti menjadi jalan bagi kita untuk mencapai surganya Allah. Paling awal tentu mengharapkan ampunan. Sebab kita semua tidak ada yang sempurna, punya lemah, punya salah, punya kurang. Kita bertolabul ilmu juga proses, ada yang kita belum paham, ada yang kita sudah paham tapi masih berjuang mengamalkan, ada yang sedang berproses mengamalkannya, masih butuh waktu dan perjalanan. Maka kita minta ampun terus kepada Allah, bertobat terus kepada Allah, dan berharap dia yaumil hisab nanti Allah datangkan ampunan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa kepada rahmat Allah ya. Nah kira-kira itu yang Ana bisa sampaikan ya. Ana cukupkan terlebih dahulu untuk berpindah kepada sesi tanya jawab.
dalam waktu yang masih tersisa. Mungkin demikian jazakumullah ini ikhwan akhwat ya, jazakumullah khairan kepada seluruhnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Amin, Allahumma amin. Syukran wa jazakillahu khairan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Dulu saya juga termasuk penggemarnya Ustazah. Maksudnya saya sama ibu saya tuh selalu melihat Ustazah di layar kaca gitu. Jadi sangat mengenal sekali lagi tuh Ustazah dari Semoga begini, kita mohon perjalanan ya. Allah ya, yang tampil dan yang menonton, semoga kita semua sama-sama diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi jika pernah ada hiburan, rasa kesenangan dengan melihat kemunculan Ana yang munculnya pun jauh dari syariat ya, tapi ada rasa terhibur, hati yang lega sedikit. Mudah-mudahan di sana juga ada ampunan bagi Ana gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya semuanya itu sesuatu yang jauh ya dari nilai syariat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hari ini ya ukhti bertambah dan bertambah baik sebagai hamba Allah, dan insya Allah jadikan kita semakin kuat dan kokoh ya di atas Quran dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah Ustazah. Ustazah pun menjadi inspirasi nih bagi anak khususnya. Masya Allah. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan yang sampai kepada kami. Sebentar mungkin akan kami bacakan terlebih dahulu ya Ustazah. Iya. Sebentar. Izin bertanya Umah, apa yang harus saya lakukan ya? Sebentar. Saya seorang single parent sejak 10 tahun yang lalu dengan 2 orang putri, yang satu sudah menikah, yang satu masih SMA. Saat ini saya sudah didekati seorang pria duda sejak 2020. Beliau memiliki 2 orang anak, 1 perempuan sudah bekerja tapi belum menikah, 1 laki-laki masih kuliah. Beliau teman masa SMP saya dulu. Beliau pernah menyatakan mencintai saya, tapi saya tolak karena saya dulu sudah punya pacar. Saya adalah cinta pertamanya beliau. Sekarang kami dipertemukan kembali dengan status kami sudah masing-masing single. Tapi beliau dalam kondisi minus, tidak punya penghasilan. Sebentar, Ustazah. Saya sekarang sudah mencintainya. Saya lihat beliau taat ibadah dan saya lihat beliau agak lambat untuk ikhtiar mencari penghasilannya. Apa yang harus saya lakukan ya Ummah? Bagaimana saya menyampaikan kepada keluarga saya? Begitu pertanyaan yang pertama, Ustazah, tafadhali. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama mari kita kembalikan dulu persoalan ini, kedudukannya kepada bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada kita, gitu ya. Jadi sebagaimana ini anak kurang geser ya. Ya, sebagaimana disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu qawam. Dia Allah takdirkan menjadi pemimpin yang maknanya dia mengayomi, memberi nafkah, mendidik, menyayangi, bersabar, ya, melindungi, ya, kepada perempuannya, yakni istrinya, ya. Nah,
Sebab Allah yang mewajibkan kepada laki-laki yang demikian, maka dalam Islam ini tidak ada suatu kondisi apapun pada seorang laki-laki yang membuat kewajibannya memberi nafkah kepada istri itu gugur. Itu tidak ada. Allah mewajibkannya dan sampai kapanpun dalam kondisi apapun hukumnya tidak berubah, wajib. Hanya ada kemudian solusi-solusi untuk mengatasi ketika semisal suami naudzubillah summa naudzubillah min zalik kecelakaan sehingga secara fisik kesehatan semuanya berubah gitu ya. Ini hukum bahwa ia adalah suami dan wajib menafkahi itu tetap tidak hilang. Hanya saja dalam kondisi yang demikian Islam memberikan kemudahan ya. Nah, ini perlu difahami terlebih dahulu. Jadi kalau tadi pertanyaannya pria ini dulunya kawan sekolah, lalu si perempuan adalah cinta pertamanya, tapi zaman dulu perempuannya tidak mau gitu ya. Lalu kemudian setelah sekian lama, sudah sama-sama sendiri, yang satu duda, yang satu janda, sama-sama sudah punya anak, bertemu kembali. Dan kemudian laki-laki ini melamarnya, menyatakan ingin menikah, dan si perempuan ini kemudian merasa hatinya sudah terpaut. Tapi ada satu kondisi bahwa laki-laki ini kelihatannya dia laki-laki yang taat ya, dia mengerti agama, dia berpegang kepada agama, tapi agak lamban dalam mencari nafkah. Nah, jadi pertama mesti diingat dulu, tetap wajib baginya. Ketika dia menjadi suami, maka wajib baginya untuk menafkahi istri sesuai seperti sebagaimana Allah memerintahkannya. Nah, yang kedua, ketika ukhti atau yang bertanya menyebutkan dia terlihat agak lamban dalam mencari nafkah, nah ini mesti dikaji. Lamban itu apa? Apakah begini, spiritnya atau pemahamannya tentang bahwa dia punya kewajiban menafkahi itu dia paham ya. Tapi karena dia misalnya berpegang kepada nilai syar'i, sehubungan dia juga seorang pembelajar agama Allah ya, sehingga ketika mencari nafkah itu dia berhati-hati. Dia tidak mau apa aja dia lakukan, sementara kehalalannya atau kesyariannya itu tidak jelas gitu ya. Nah, kalau yang demikian ini di sini kan ada kebaikan, sehingga yang mesti dilakukan adalah diskusi tentang diskusi berdua, atau kalau belum paham ya tentu harus ada yang bimbing, harus ada gurunya ya, agar sikap sang suami yang sangat berhati-hati dalam hal mencari nafkah sehingga terkesan lamban, yang mana kemudian juga misalnya penghasilannya pun terasa jadi afwan ya, kalau bahasa manusia biasa tuh seret gitu ya. Nah, ini mesti ada guru yang membimbing karena ini datangnya dari kebaikan. Karena beliaunya pembelajar gitu ya, beliaunya berpegang kepada nilai agama sehingga kelihatannya jadi agak lamban. Tapi kalau pertanyaan ini lambannya itu afwan, kelihatannya ya, ini kan mesti dipelajari ya. Kita mau menikah juga harus ada proses untuk ta'aruf, mempelajari, bertanya ya kepada orang-orang dekatnya sehingga kita paham. Apalagi kalau sudah ada begini, sudah ada sesuatu yang tanda tanya gitu ya. Nah, yang kedua tadi lambannya nih apakah karena afwan? Misal, karakternya rada malas, misal ya. Karakternya memang kurang bersemangat. Atau misal lagi afwan, karakternya memang dia suka menyandarkan diri kepada istri, kepada perempuan, misal ya, afwan. Ini kan mesti dikaji. Nah, kalau yang seperti ini bukan datang dari kebaikan. Ya, karena Allah mewajibkan kepada laki-laki, memang laki-laki yang harus menafkahi qawam. Ya, nah terus bagaimana kalau perempuannya bersedia? Perempuan itu tidak pernah terkena kewajiban menafkahi. Tidak pernah ada kewajiban menafkahi. Jadi apapun yang keluar dari istri di dalam rumah tangga itu bukan nafkah, tapi itu sedekah atau itu hutang. Ya, atau hadiah gitu. Misalnya begini, misalnya dalam kondisi sang suami misal, dia pekerja keras, dia menjaga syariat, tapi dia berjuang gitu. Tapi qadarullah misalkan dia diberhentikan dari tempat bekerja misal. Dalam kondisi yang demikian istri jago memasak, sehingga sambil suami mencari pekerjaan lagi, peluang lagi, istri menerima catering dari sana sini misalnya. Jadi penghasilannya itu dari istri gitu. Nah, ini apakah istri memberi nafkah? Tidak. Yang pertama, ini bisa jadi sedekah ya, sedekahnya istri kepada rumah tangga. Yang kedua, kalau sang istri tidak mau itu jadi sedekahnya juga memang dia berhak ya, itu dicatat sebagai hutang suami. Nanti ketika suami Allah takdirkan sudah hadir lagi nafkahnya, maka dia akan bayarkan tuh kepada istri ya.
Atau hadiah. Jadi istri menghadiahkan itu kepada rumah tangganya karena memang kondisinya seperti itu. Jadi istri dia sudah memberikan itu sebagai hadiah dalam rumah tangga, uangnya, penghasilannya dia jadikan sebagai membayar untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini mesti dikaji ya. Sebelum pernikahan ini terjadi, tolong dikaji apakah lambannya beliau dalam mencari nafkah ini datang dari kebaikan karena kehati-hatian yang amat sangat sehingga ini didiskusikan, atau juga kemudian dimintakan bimbingan dari ahli-ahli agama, guru ya. Atau yang kedua tadi, afwan, ada sifat malas di sana, ada sifat senang, misalnya disupport gitu oleh perempuan ya, maaf ya, atau misalnya memang nggak punya motivasi. Nah, ini mesti digali dulu ya, jangan sampai nanti setelah menikah kemudian merasa, oh aku kok kayak tertipu, aku kayak dibohongi. Karena memang dalam Islam ada ta'aruf ini maknanya seperti ini, untuk menggali segala sesuatu dengan cara-cara yang syar'i sebelum pernikahan itu terjadi. Kira-kira demikian ya, wallahu a'lam. Ada lagi berikutnya? Masya Allah, Ustazah. Jadi memang sudah harus selesai sebelum pernikahan itu terjadi ya, Ustazah ya? Iya. Nah, biar terhindar dari segala macam, bukan berarti tidak ada. Siapa itu barusan, Ustazah? Syekh, ada Syekh Ridwan. Oh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan, Ana ngasih kode, kasih kode minta didampingi. Jadi kalau alhamdulillah ada tempat bertanya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon Ustazah. Selanjutnya Ustazah ada pertanyaan selanjutnya. Ini Bismillah, saya izin membacakan. Ustazah, bagaimana cara bertahan dari besarnya cobaan yang dihadapi dari segala arah? Karena iman kan naik turun ya Ustazah. Sedangkan istiqomah dan bersabar itu sangat susah ketika kondisinya benar-benar sangat sulit. Selalu berusaha, tapi entah kenapa tidak mampu menahan terutama rasa sabar, Ustazah. Afwan, Ustazah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama sekali Ana afwan memohon maaf dulu karena dalam pertanyaan ini tidak ada sedikit pun penjelasan tentang ujiannya dalam bentuk apa gitu ya. Maaf, maksudnya gini, misalnya ada orang diuji dari segala penjuru. Mungkin cuplikan dari video singkat yang dibuat oleh Ummahat ID, Ana sendiri sempat menyampaikan ya dalam sesuatu, kayaknya itu dari sesi talk show itu ya. Ana menyampaikan bahwa pernah ada 2,5 tahun, hampir 3 tahun dalam hidup Ana dalam proses menuju hijrah ini, di mana tadi Allah mencerai beraikan segala urusan, sehingga dari segala penjuru nih rasanya ujian. Diuji kesehatan, diuji masalah dengan orang tua, diuji dari usaha-usaha bisnis yang dilakukan, diuji di profesi keartisannya, diuji hubungan persahabatan, diuji rumah tangganya, diuji segala penjuru. Itu terus silih berganti gitu ya, nonstop, sehingga subhanallah memang rasanya terengah-engah, bukan cuma terengah-engah ya, rasanya seperti gelap gitu. Dunia tuh rasanya gelap gitu ya. Nah, apakah demikian gitu misalnya ya yang dipertanyakan, ujian yang bermacam ragam dari segala penjuru, atau afwan, misal rumah tangga. Tapi ujiannya macam-macam. Misalkan, afwan ya, suami seperti tadi malas menafkahi, suami misalnya senang menghambur-hamburkan uang, suami misalnya bolak-balik afwan ketahuan berzina ya. Misalnya begitu ya. Jadi dalam rumah tangga ini karena anak kurang mendapat penjelasan ya dari pertanyaannya, Ana menjawab dari sisi fondasinya saja di dalam agama Allah ini. Sekali lagi, ujian itu kita tidak pernah tahu seberapa lamanya dia akan berlangsung, tapi Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberi pertolongan. Nah, sekali lagi, ujian Allah itu datangnya bukan hanya dalam bentuk musibah atau kesedihan, tapi juga kesenangan atau kenikmatan. Itu semuanya ujian. Nah, sayangnya manusia ketika diuji dengan kesenangan atau kenikmatan, dia berharapnya itu berlangsung terus gitu ya. Padahal itu juga sebetulnya ujian. Jadi dalam kesenangan, kenikmatan, harta, uang, kesuksesan, keberhasilan, itu harusnya
sepanjang mana keberhasilan itu berjalan, sepanjang itulah iman itu harus semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu harus semakin dikejar, pemahaman kepada agama Allah ini harus semakin mendalam, beriringan dengan seluruh harta, uang, kesuksesan, popularitas, karena itu semuanya ujian. Tapi itu kan lebih tidak mudah ya, karena dalam kesuksesan, uang, keberhasilan, popularitas, justru banyaknya terlena gitu. Nah, maka kalau kita sudah memahami yang demikian ini, ya, mesti ada rasa syukur juga ketika diuji dengan kesusahan-kesusahan. Karena kesusahan-kesusahan ini membuat kita macet gitu biasanya. Mau ke sana ke sini uangnya tidak ada. Mau lompat begini begitu, nggak ada yang mendorong, nggak ada yang mendukung. Orang semua menjauh, misalnya begitu ya. Sehingga rasa yang muncul ketergantungannya itu mestinya kembali hanya kepada Allah. Yang mana beberapa jamaah sering mengatakan, aku sudah gitu ya. Misalnya aku mendekat kepada Allah, aku memperbaiki lagi Quranku, ibadahku, kemudian aku mencoba cari pengajian dan seterusnya. Jangan dibatasi waktunya. Jangan kemudian kita gini, aku setahun nih sudah berhijrah, aku sudah 2 tahun tapi masalah bertubi-tubi belum juga ada jalan keluarnya. Jangan hitung-hitungan gitu dengan Allah, karena hidup di atas syariatnya Allah itu nggak ada batas waktunya. Memang harusnya hakikatnya begitu gitu ya. Nanti dengan insya Allah ikhtiar kita di dalam menegakkan syariatnya Allah, bertahan gitu dalam iman dan takwa, itu sudah janji Allah, pasti masalah ini akan terurai pada waktunya gitu ya. Kan tentu Ana juga mengalaminya ya, banyaklah, bahkan sampai hari ini kita semua masih terus diuji oleh Allah. Ada ujian kesenangan, ada ujian kesusahan, ada yang subhanallah sudah 6 bulan, sudah setahun, sudah setahun setengah, sudah mau 2 tahun, ini kok belum juga terurai persoalannya. Tapi kita mesti sabar, memohon terus kepada Allah, dan sebagai manusia kita mengikhtiarkannya. Nah, berikhtiarnya ini juga kita cek. Ketika kita mengikhtiarkan secara duniawi, apakah kita bertahan untuk tidak menabrak gitu ya nilai-nilai syariat, atau ada yang kita lost. Nah, makin sering kita lost itu makin menjauhkan pertolongan Allah. Jadi kayak udah deket dia mundur lagi, udah deket dia mundur lagi gitu. Ya, ini tentu beriringan ya dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, bahwa barang siapa yang bertakwa, Allah kirim pertolongannya. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah kirim rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jika ia menambahkannya dengan tawakal, maka sungguh Allah akan mengaturkan urusannya. Jadi takwa, tawakal. Nah, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana ya kok masih begini-begini terus gitu. Lagi-lagi jawabannya hanya itu, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Sampai kapan saya udah capek misalnya dimaki-maki orang misalnya, saya udah capek dituduh-tuduh orang begini begitu. Wallahu alam sampai kapan para nabi dan rasul kita dituduh ya, disiksa. Para nabi dan rasul kita bahkan ada yang dibunuh ya. Para nabi dan rasul kita ada yang ditinggalkan oleh seluruh umat yang saat itu ia dakwahi ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan pengikut kecuali kemudian istri beliau yang pertama Ummi Sarah, dan kemudian saudara beliau ya yang kemudian menjadi nabinya Allah Ta'ala juga, Nabi Lut alaihissalam. Tidak mendapatkan pengikut, tidak ayahandanya, tidak saudara-saudaranya, kakak adiknya, tetangganya, orang kampungnya, tidak. Ya, jadi kita memang wallahu alam hidup di dunia sangat mungkin misalnya sampai penghujung hari umur kita di dunia, misal kita masih merasakan tekanan, kesusahan, kesulitan, tapi akan lepas juga di hari di mana kita pulang kepada Allah. Nah, yang membedakan selama perjalanan hidup itu kita bertahan atau kita berjuang gitu ya, menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini ingin menjadi hamba yang beriman, ingin menjadi hamba yang bertakwa, bahwa kita ini berusaha terus untuk tawakal, sehingga kemudian seluruh perjalanan itu bernilai ibadah kepada Allah. Atau dalam seluruh perjalanannya kita caci maki, menyesali, nggak menerima ketetapan Allah, atau kemudian pakai cara-cara menghadapinya dengan cara-cara yang jauh dari nilai syariat. Itu yang membedakan, karena ujungnya mati juga. Ujungnya kita wafat juga
Ya, ujungnya kita harus mempertanggungjawabkan juga kepada Allah. Yang membedakan adalah bagaimana proses perjalanannya ketika kita masih dihadapkan pada ujian-ujian yang sifatnya musibah, kesusahan, ya. Mungkin itu yang Ana bisa sampaikan. Nah, tapi kalau urusannya tadi rumah tangga, ya, misalnya karena nggak dijelaskan secara gamblang, misal suami yang berzina terus-menerus, KDRT, suami yang mabuk-mabukan, judi, tidak menafkahi. Nah, ini beda lagi aturannya. Karena secara syariat pernikahan itu sesuatu yang Allah persatukan, tapi juga ada jalan pisahnya, ya, dengan talak, dengan khulu gitu ya. Nah, jadi kalau kondisinya ini adalah ujian dari segala arah yang sifatnya pernikahan, dan kemudian sudah tercapai kriterianya untuk boleh berpisah, maka boleh dipertimbangkan, ditanyakan kepada guru yang terdekat yang bisa dikonsulkan, apakah sudah saatnya untuk mundur gitu dari pernikahan. Karena sekali suami meninggalkan sholat, tidak peduli pada aturan Allah, tidak peduli lagi pada sunnah-sunnah Nabi SAW, menolak ya ajaran dan syariatnya Allah, maka saat itu juga sudah dibenarkan untuk mundur dari pernikahan. Suami zina berulang, awalnya misalnya ukhti tahu, kemudian masih ada kesabaran, masih ingin memberi kesempatan, bergandengan tangan supaya dia tobat dan berubah, tapi ternyata begitu lagi, 3 kali begitu lagi, 4 kali makin dahsyat, maka ukhti sudah boleh mundur dari pernikahan. Oh, KDRT dipukuli, jangan nunggu sampai gigi copot, jangan nunggu sampai bola mata pecah, jangan nunggu sampai tangan kaki retak, ya. Ketika KDRT itu betul-betul kejipu 1 kali, cari pertolongan, ya, sudah boleh mundur dari pernikahan. Nah, jadi wallahu alam, ini persoalannya apa yang dihadapi, tapi kira-kira jawaban Ana demikian, ya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Apakah masih ada atau mungkin kita cukupkan terlebih dahulu? Masih ada beberapa pertanyaan, Ustazah. Ya, baik. Apakah Ya, bisa ya? sekaligus ya? Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan, Ustazah. Ya, Boleh 3-tiganya? Dibacakan atau satu-satu? Aduh, jatuh lagi. Boleh 3-tiganya sekaligus anak catat Boleh, ya. boleh. Bisa Boleh. sekaligus. Yang pertama, mohon izin bertanya, Ustazah. Saya Syifa dari Jogja. Bagaimana secara mudah memahami tafsir atau arti dari tujuannya adalah negeri akhirat dan mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kami para ummahat, ibu atau istri? Itu pertanyaan pertama, Ustazah. Kemudian yang keduanya, Assalamualaikum Teh. Jadi di manakah Teh menemukan jalan hidayah dan cara istiqomahnya Teh? Saya posisinya sekarang sedang diuji dalam rumah tangga yang qadarullah sudah cerai dan alhamdulillah sudah punya anak balita. Terkadang saya emosi tiba-tiba dan kadang tidak tenang, terutama ekonomi. Karena kadang mantan ada kasih nafkah anak seadanya. Sementara dengan anak yang masih berumur 4 tahun, saya masih mencari lowongan kerja, tapi tidak tega juga meninggalkan anak dengan umur masih kecil. Jadi, bagaimana tanggapannya Teh kalau kasus seperti itu? Saya kadang bingung, kadang ibadah pun belum maksimal, karena masih banyak mikirin dunia. Itu pertanyaan yang nomor 2, Ustazah. Ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, Assalamualaikum. Ustazah, izin bertanya, ketika saya sudah lama bekerja di suatu tempat yang baik, namun karena sudah lama hingga menjadi zona nyaman dan membuat lalai terhadap ibadah, adakah nasihat dari Ustazah? Apa harus meninggalkan tempat tersebut atau apa yang harus saya lakukan? Begitu, Ustazah, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir dulu ya. Sudah lama bekerja, lingkungannya baik, tempat kerjanya baik, tapi menjadi terjebak dalam zona nyaman, jadi terlalu menikmati gitu ya semua kebaikan dari pekerjaan sehingga malah ibadahnya lalai. Maka pertanyaannya, apakah saya tinggalkan pekerjaan itu? Tentu bukan seperti itu ya. Jadi begini, yang Ukhti sampaikan pekerjaannya baik, lingkungannya baik, ini kan wallahu alam ya, Ana sendiri kan tidak tahu detail pekerjaannya apa dan bagaimana. Yang perlu difahami gini, sebagai seorang perempuan sebetulnya jika kita hidup dalam sistem ya yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat pada saat itu, maka sesungguhnya perempuan itu memang tidak ada kewajibannya untuk mencari nafkah karena perempuan itu selalu ditanggung ya.
Islam itu menempatkan perempuan dalam derajat yang tinggi, selalu ada yang menanggungnya. Ketika ia seorang anak perempuan, maka ayahnya wajib untuk menanggungnya. Ketika ia dihitbah dan kemudian menikah, maka suaminya wajib untuk menanggungnya. Ketika rumah tangganya diuji dan kemudian bercerai, ya, dan ayahnya masih ada, maka itu kembali lagi ke ayahnya, ya. Kewajibannya itu kembali lagi kepada ayahnya. Atau semisal kalau ayahnya tidak ada, misalkan ada kakak laki-lakinya, ya, adik laki-lakinya, artinya saudara laki-lakinya. Jadi perempuan itu selalu ditanggung, ya. Tetapi ini kita qadarullah ya, hidup dalam era keadaan kehidupan ya yang hari ini membuat perempuan juga harus banyak mengambil bagian gitu. Oleh karenanya perempuannya mesti mawas diri. Semuanya diniatkan sebagai ibadah sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pun jangan menabrak, betul-betul menabrak syariat. Misal, enggak menutup aurat, sering berdua-duaan dengan lawan jenis, sering ikhtilat, kumpul, campur baur gitu, laki-laki perempuan seperti tidak ada batasnya. Aku dekat dengan dia, kalau ketemu salaman, rangkulan, cipika-cipiki, astagfirullahaladzim ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Tapi kalau memang semisalnya pekerjaannya tadi disebut pekerjaannya yang baik, lingkungannya juga baik, ya penghasilannya juga baik, sehingga yang bertanya ini begitu menikmatinya, lalu dengan kenikmatan ini lalai. Jadi yang mesti dilakukan tentu adalah meningkatkan kembali ibadahnya. Ya, karena pertanyaannya tadi apakah pekerjaannya mesti ditinggalkan? Ya, karena ada kesadaran bahwa kenikmatan atau zona nyaman ini membuat dirinya lalai kepada ibadah, sekarang ibadahnya yang diperbaiki. Contohnya gimana? Misalnya, bagaimana mengikhtiarkan mengaturkan agar setengah jam lah katakan sebelum subuh itu sudah bisa bangun untuk bisa melaksanakan tahajud misalnya ya. Di sela-sela waktu bekerja apakah bisa menyelip atau minta izin 5 menit aja ingin melaksanakan duha misalnya begitu ya. Kemudian sholat duhurnya tepat waktu. Biasanya kalau jam istirahat mendahulukan, makan. Kita ke resto mana hari ini, kita kumpul di sana. Akhirnya sholat duhurnya ketinggalan karena udah jamnya mesti balik kantor, udah harus masuk lagi ruangan rapat, sholatnya belum rapat, berjam-jam nggak berani izin untuk sholat. Nah, ini semua diperbaiki ya. Pekerjaannya tentu kalau betul baik, lingkungannya baik, penghasilannya baik gitu ya. Ya tentu bukan pekerjaannya yang ditinggal, tapi meningkatkan ya kembali ibadahnya sambil dalam perjalanannya terus istikharah kepada Allah Ta'ala. Apakah betul nih, misalnya gini ya, misalnya ukhti sebetulnya punya suami, kemudian suaminya juga menafkahi, suaminya pun mempunyai penghasilan yang cukup misalnya ya. Kalau memang ada suami ya semestinya kita tidak ngotot-ngotot amat gitu untuk bekerja, dan apalagi kalau suami diizinkan Allah bisa mencukupi. Nanti kan suka ada yang bilang gini, tapi kan aku butuh eksistensi. Buat apa aku sekolah S1, S2, S3 terus kemudian aku nggak pakai buat apa-apa. Loh, S1, S2, S3-nya itu kan dipakai untuk apa? Emang ngelola rumah tangga mudah? Memang mendidik anak mudah? Memang menyamakan diri dengan pemahaman anak yang udah sekarang banyak misalnya terkontaminasi oleh kemajuan gadget gitu ya. Kita harus bisa ngikuti, itu emang mudah? Kan enggak. Justru S1, S2, S3 kita tuh ya didahulukannya buat itu. Kita bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, itu kan pasti ada paparannya dari semua pendidikan yang kita pernah jalani. Ya, jadi kira-kira seperti itu jawaban Ana untuk pertanyaan yang nomor 3, wallahu alam. Nah, pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana ya lebih mudah memahami tafsir tentang tujuannya negeri akhirat ya, terutama bagi para ummahat ya yang bertindak sebagai istri, sebagai ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyah. Jadi pancangkan niatnya, memang kita ingin jannah. Niat itu dipancangkan dulu. Ya Allahumma inna as'alukal husnal khatimah, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, hamba memohon, hamba ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, hamba memohon, hamba ingin mendapatkan jannah gitu, ingin masuk ke jannahmu ya Allah. Ya, jadi niatnya memang ingin jannah. Nah, sama seperti begini. Kita berniat dari rumah mau ke pasar. Pasar tuh ada banyak. Kita mesti jelas dulu mau pasar kecil yang dekat-dekat rumah aja, atau kita perlu ke pasar induk, atau kita perlu pasar yang sedang misalnya ya. Kan mesti jelas, kita mau ke pasar yang 5 kilo dari rumah. Karena jarak ke 5 kilo, kemudian kita berpikir, kita mau naik apa ya ke sana? Aku punya motor, apakah
pas aku naik motor nanti belanjaannya banyak, oh nggak bisa. Oh ya aku alhamdulillah ada, Allah kasih rezeki bisa naik Grab online misalnya, atau oh aku naik taksi aja, atau misalnya aku berangkat aja naik kendaraan umum, nanti pulangnya bisa dijemput oleh anakku sekalian pulang kuliah, dia bawa mobil. Misal itu kan semua sesuatu yang kalau kalau sudah jelas tujuannya, prosesnya pasti kita pikirkan, gitu ya. Nah kemudian oh iya supaya aku belanjanya tidak berlebihan, aku catat dari rumah, dicatat dulu 1, 2, 3, udah aku belanja berdasarkan catatan ini aja, jangan sampai berlebihan. Ini udah aku anggarin, ini kira-kira setahu aku harganya segini. Oh nanti ketika berbelanja ternyata oh ini lebih murah, ada sisa uang, oh sisanya aku bisa belikan jajan pasar, snack misalnya untuk oleh-oleh di rumah. Ini kan seluruhnya kalau udah jelas tujuannya, maka prosesnya juga akan kita rancang. Lalu kalau ada kebaikan-kebaikan di sana, kita bisa kemudian bertumbuh. Misalnya kayak tadi, oh harganya bisa lebih murah, oh ada sisa uang, oh jadi bertumbuh tuh. Aku bisa beli panganan, snack, makanan kecil, jajan pasar untuk di rumah. Oh nanti orang rumah seneng ada tambahan jajan pasar. Jadi istilahnya ya, untuk memahami tujuan negeri akhirat, tentu sesederhana bahwa kita mencanangkan tujuan. Juga sesederhana ketika kita mencanangkan tujuan, seluruh prosesnya kita pikirkan. Maknanya gini, aduh, ngurus rumah tangga dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai tengah malam misalnya, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus nyuci, ngurus suami, oh capek, lelah. Nah tadi kadang emosi, kadang hati juga naik turun. Tentu hal ini mesti disikapi. Sikapinya apa? Oh ada suami, maka mesti sharing, mesti mengeluarkan rasa itu kepada suami. Tapi kita kan tahu suami juga manusia. Dia juga terkena kewajiban cari nafkah di luar rumah. Yang kalau dia pulang kemudian kita langsung dar dengan suara kenceng, intonasi tinggi. Aku tuh juga capek tahu Pak di rumah ini. Ya gimana? Kalau suami pulang kerja tahu-tahu dar ke kita juga suka nggak suka kan? Gimana sih emang di rumah aku nggak capek, suami tahu-tahu pulang langsung dar. Suami juga sama. Kalau dia pulang kemudian kita langsung dar, dia juga pasti nggak suka. Jadi kita memang harus ada mencurahkan apa yang kita rasakan, tapi juga dengan cara yang tepat, waktu yang tepat gitu ya, kepada suami misalnya gitu ya. Dan yang kedua, mesti ingat bahwa semua ini adalah ibadah kepada Allah. Jadi kita ngurusin rumah dengan kelelahan, dengan segala kesibukannya itu nomor satu bukan karena suami, bukan karena anak-anak, bukan karena pandangan orang lain. Nomor satu karena itu ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan tujuannya negeri akhirat. Jadi seluruhnya itu prosesnya kemudian dikembalikan kepada tujuan awalnya, jannah. Lagi-lagi Ana sampaikan ini tentu bukan berlaku merata tanpa ada kajian syariat ketika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalnya tadi dalam rumah tangga ya ada sesuatu yang memang terjadi pelanggaran kepada syariat, ya tentu itu ada pembelajarannya lagi. Ini Ana menyampaikan pertanyaan pertama ya, untuk memahami tafsir dari tujuannya negeri akhirat. Ya, negeri akhirat itu apa? Itu jannah. Jannah itu di mana? Nanti di hari akhir yang wallahu alam tidak ada yang tahu, tapi Allah sudah menyampaikannya. Ya, dengan iman kita yakin ada surganya Allah setelah menunggu kita. Dengan seluruh kenikmatannya yang kekal abadi, tidak akan pernah ada habisnya. Maka memahamkan diri kita di dunia adalah dengan memang menjadikan itu sebagai tujuan. Dan kemudian memulangkan lagi seluruh proses yang kita jalani dalam hidup ini kepada tujuan. Oh tadi pertanyaan kedua, kemudian rumah tangga diuji dengan perceraian. Jangan kita mengatakan kok aku sudah berusaha jadi istri yang baik, aku sudah nurut, tapi suami kayak begini akhirnya bercerai juga. Seluruhnya ini adalah ibadah kepada Allah. Ya, seluruhnya ini adalah jalan menuju surganya Allah. Barangkali jalan ukhti menuju surganya Allah adalah dengan diuji rumah tangga atau suami yang begini, sehingga rumah tangga berakhir. Barangkali ini jalan ukhti untuk ke jannah. Allah uji dengan ini, kemudian ukhti sudah punya anak kecil, sekarang ukhti kebingungan, saya mau kerja anak bagaimana, saya nggak kerja dia menafkahinya, maaf misalnya asal-asalan. Ini juga yang banyak laki-laki, subhanallah, kewajiban dia kepada anak tidak hilang. Kalau kepada anak sampai kapanpun tidak hilang, selama kalau anak itu perempuan ya selamanya ayahnya wajib untuk menafkahi. Sampai dengan kemudian nanti anak ini menikah, maka suaminya yang wajib untuk menafkahi. Kan begitu ya.
Begitu pula anak laki-laki sampai akil balik wajib ayahnya menafkahi. Oh, anak saya akil baliknya umur 12 teh. Masa habis itu saya nggak menafkahi, kan dia masih kecil. Iya, yang diwajibkan oleh Allah sampai akil balik. Jadi kalau anak laki-laki kita akil baliknya di usia 12, setelah anak itu lewat usia 12 dan orang tuanya masih menafkahi, itu betul-betul kebaikan, ibadah, hadiah orang tua itu kepada anaknya. Karena kalau akil balik itu sebetulnya ayahnya sudah tidak wajib lagi untuk menafkahi, ya. Tapi kemudian ini menjadi suatu kebaikan, tidak ada seorang ayah yang tiba-tiba memutus saja gitu, nggak nafkahin anak laki-lakinya misalnya, kan gitu ya. Ada putus-putus. Nah, jadi untuk ukhti pertanyaannya 2, tentu seluruhnya harus dihadapi dengan kesabaran, ya. Bagaimana menemukan jalan hidayah. Nah, ini luar biasa. Karena ini sebetulnya selain pada surah At-Tagabun ayat 11, nanti ukhti baca ya. Allah memberikan hidayah, yakni melalui jalan musibah. Allah menyampaikan bahwa sungguh seluruh musibah itu biiznillah. Terjadinya adalah atas izin Allah. Ya. Nah, At-Tagabun ayat 11 menyebut bahwa tidak ada sesuatu musibah pun yang terjadi kepada manusia melainkan atas izin Allah. Barang siapa menghadapinya dengan hati yang terikat kepada Allah, dengan iman kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan hidayah. Jadi musibah itu jalan hidayah, ya. Bersabarlah dalam musibah, yakinlah bahwa musibah yang sedang Allah berikan ini seluruhnya adalah kasih sayang Allah, jalan menuju surganya Allah, ya. Yakin, ya, insya Allah. Nah, terus bagaimana mengatasinya secara teknis? Tentu dengan suami, tetap walaupun bagaimana perlakuannya, ini ada anak. Jadi komunikasikan yang baik, ya. Kebutuhan anak seperti apa dan bagaimana, ya. Komunikasikan yang baik, minta dia memperjuangkannya untuk bisa memberi sesuai kebutuhan anak. Karena kadang-kadang ada laki-laki juga yang ngerasanya ini kan udah tinggal anakku yang harus aku nafkahi. Kalau mantan istri kan sudah tidak harus aku nafkahi. Jadi dia suka kayak mepet-mepetin gitu ya jumlah uangnya karena merasa nanti uangnya diambil lagi sama mantan istriku bababla. Nah, ini maka harus ada hubungan baik, ya. Sampaikan yang baik bagaimana kebutuhan anak. Oh, ternyata memang suaminya nih maaf yang perilakunya demikian, nafkahinnya asal-asalan. Maka ukhti merasa harus juga mencari nafkah gitu untuk anak. Nah, dalam kondisi ini terbukalah dengan keluarga kalau masih ada. Karena setelah ukhti bercerai, maka kembali kepada ayah tanggung jawabnya atas diri ukhti. Barangkali ayah masih ada, barangkali ayah punya kemampuan, ya. Maka ukhti kembali lagi menjadi tanggung jawab ayah. Didiskusikan, dibicarakan, yang baik-baik lah gitu ya. Barangkali ayah kemudian juga masih ada rezeki. Tentu ukhti yang menjadi kewajiban ayah, tapi nanti apa yang ayah berikan kepada ukhti, barangkali ukhti juga gunakan sebagai kasih sayang ukhti kepada anak, ya. Atau mungkin ukhti punya kakak laki-laki, ya, adik laki-laki, misalkan yang sudah berpenghasilan. Ini sekedar bicara, bukan meminta-minta, tapi mengembalikan kepada syariat bahwa seorang wanita ketika dia bercerai maka tanggung jawab atas dirinya kembali kepada ayahnya atau walinya. Begitu ya. Oh, tapi aku tetap harus bekerja kan teh? Iya. Mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah. Kalau masih ada orang tua, entah ada kakak, entah ada adik dalam situasi ini mesti perlu dukungan. Semisal ukhti masih mencari-cari pekerjaan, misalnya nanti dapat, mungkin butuh dukungan dulu, anak harus ada yang menjaga, atau ukhti menggali kemampuan. Biarlah merasa bahwa di awalnya sedikit, wallahu alam, Allah jadikan banyak dari situ. Misal nerima pesanan masakan, atau kalau bisanya misalkan bikin kue, atau apapun yang bisa dikerjakan dari rumah, misalnya diikhtiarkan, dicoba. Ya, dicoba. Nanti jalurnya yang mana itu Allah yang akan menetapkan. Ya, wallahu alam. Sementara ini Ana hanya bisa menyampaikan demikian. Ana pun pernah merasakan dalam proses hijrah di mana rasanya kondisi ekonomi hancur-hancuran, banyak pintu yang harus ditutup karena tidak sesuai lagi dengan syariat, sehingga gini, membuka yang baru itu perlu proses, apalagi dengan mengikut kepada syariat. Jadi pasti ada transisi di mana rasanya hancur-hancuran, bahkan pernah ngerasakan macam-macam lah ya, nggak ada makanan, luar biasa ya. Kalau nggak ada makanan ya saum puasa, niatkan sebagai ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi
insya Allah akan ada waktunya di mana Allah betul-betul menguji kita, dan akan ada waktunya di mana insya Allah pengumuman dari ujian itu sudah tiba, dan mudah-mudahan kita lulus. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan di sana. Demikian dulu yang Ana bisa sampaikan. Maaf lahir dan batin, mungkin waktunya sudah sangat terbatas ya. Ana juga harus melanjutkan aktivitas di sini. Mari kita berdoa memohon kepada Allah. Kita minta saja kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, minta terus kepada Allah diberikan petunjuk, ya, ditunjukkan jalan, jangan ditinggalkan oleh Allah, jangan dipindahkan dari jalan-jalan kebaikan yang sudah Allah berikan. Ya, jika tersesat dikembalikan kepada jalan kebaikan. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Kami semuanya ini minta bisa husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kami ini semuanya minta jannah darimu ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta dunia kita terjaga, akhirat kita juga terjaga. Insyaallah Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang sabar, yang hidup dalam iman dan takwa. Itu sudah janji Allah. Ya, kalau di dunia ini kita merasa begitu banyak ujian yang sifatnya musibah dan kesusahan, ingatlah bahwa kematian itu di hadapan mata. Kita ingin seluruh kesabaran kita insya Allah akan berbuah. Ya, buahnya adalah ba'da dari dunia ini. Ketika kita kemudian kembali kepada Allah, mendapatkan segala yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Ana tutup dulu demikian. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Hayakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustazah, baiklah Ummahat semuanya, kita sudah sama-sama menikmati sajian ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustazah Khadijah. Semoga setelah kajian ini tidak ada lagi pintu yang kita harapkan selain pintu surga. Sebagaimana nasihat dari Ustazah Khadijah tadi, agar kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menuntun kita menuju pintu surga. Mohon doanya Ustazah, semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam mengamalkan ilmu yang baru saja kita terima sama-sama ya. Syukron wa jazakillahu ahsanal jaza ya Ustazah. Dimanapun Ustazah berada, semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim senantiasa melimpahkan kasih sayang dan penjagaannya untuk Ustazah dan juga keluarga. Salam untuk Syekh dan juga anak-anak di sana ya Ustazah. Baik Ummahat semuanya, ucapan terima kasih kepada sponsor daurah kita hari ini. Yang pertama yaitu ada Webis, We Develop Website, We Application, Web Application dan Digital Strategy Service. Kemudian ada Kini Digital, Digital Product Creator, We Are Working Hard to Bring You New Experience. Kemudian ada Masagi Laundry Bandung, laundry pilihan keluarga, cucian bersih, rapih, dan wangi tanpa ribet. Kemudian ada Yumi Snack, sagu tempe cemilan sehat yang cocok dijadikan oleh-oleh Bandung, Be Health Good, jus sehat dan segar sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih baik dan bermanfaat. Kemudian ada support dakwah hari ini, ada Relawan Nusantara, luaskan manfaat. Mungkin kita tak bisa hadir langsung ke pelosok negeri, tapi donasi kita bisa sampai lebih dulu. Bagaimana bersama Relawan Nusantara, mari ringankan beban, kuatkan harapan, dan tebarkan kepedulian untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk Ummahat semuanya yang sudah bersama-sama menikmati sajian ilmu dari Ummahat ID. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menerima taufik dan hidayah darinya. Jangan lupa stay tune terus di IG-nya Ummahat ID agar Ummahat bisa mendapatkan sajian ilmu dan informasi kajian lainnya di ummahat_ID, kemudian channel YouTube di ummahat.id, dan bagi yang ingin berbelanja produk-produk yang ada di Ummahat ID bisa mengunjungi website www.ummahat.id. Insya Allah kajian selanjutnya di bulan Januari ini kita akan bertemu dengan Teh Ninih Mutmainnah di tanggal 10 Januari di pukul 9, kurang lebih sama seperti hari ini sampai pukul 11. Dan kita juga akan bertemu di kelas khusus pengasuhan anak bersama Bunda Eli Risman di tanggal 24 Januari, jamnya juga sama di jam duha, di jam 9 sampai jam 11 kurang lebihnya. Dan Alhamdulillah akhirnya kita juga sudah sampai di penghujung agenda kita hari ini. Saya memohon maaf jika ada salah dan kekurangan selama membersamai Ummahat. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.